Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ketika kita melakukan komunikasi secara bertahap, maka itu akan menghilangkan keterasingan. Jadi, ketika kita masuk ke rumah, kita merasa nyaman. Kenapa? Saya ada di sini, saya punya akar di sini, saya bukan orang asing di sini. Panggilan-panggilan Kak, Dek, Mi, Umi atau Bunda itu menunjukkan mereka di rumah itu punya jabatan gitu loh. Oh, saya di sini kepala keluarga. Oh, saya di sini kepala rumah tangga. Oh, saya di sini istri. Oh, saya di sini suami. Ya, oh saya di sini adalah anak, saya kakak, saya adik. Jadi mereka merasa di rumah itu mereka punya akar dan itu membuat mereka nyaman. Berapa banyak orang yang terasing di rumahnya sendiri, nggak kerasan. Saya pernah menjumpai kasus 16 tahun menikah, itu suaminya kalau manggil belum pernah memanggil dengan nama istrinya. Apalagi kok sayang, namanya asli aja nggak pernah dipanggil. Waktu itu saya sedang membahas masalah bagaimana sebaiknya seorang suami memiliki panggilan sayang kepada istri. Karena Rasul punya panggilan sayang untuk Aisyah, yaitu ya Humairah. Semakin aneh kalimat itu, maka istri akan semakin bangga. Apalagi kita menciptakan bahasa baru yang tidak ada di dalam kamus. Jadi kalau bahasanya nggak di dalam kamus, kita manggil istri dengan panggilan itu, dia menoleh, dia sangat bangga. Kenapa? Hanya dia dan satu-satunya yang dipanggil dengan nama itu. Jadi ketika Rasul manggil ya Humairah, Aisyah bangga karena hanya Aisyah yang dipanggil begitu. Jangan semua orang dipanggil ya Humairah. Ada istri yang saya salahkan, kamu itu loh dipanggil suamimu sayang kok malah nggak senang. Orang lain aja mengharap dipanggil begitu, nggak dipanggil. Istrinya, enggak Ustadz, saya dipanggil sayang, nggak seneng saya. Karena suami saya tuh manggil semua perempuan dengan sayang gitu. Akhirnya dia nggak mau, dia jijik malah dipanggil istrinya, suaminya sayang. Well, ada yang SMS, Ustadz kalau saya manggil istri saya tuh ndut, itu gimana? Kayaknya kok. Saya bilang ya nggak apa-apa sih, cuma Sarah aja gitu loh. Sarah aja, jadi itu nanti kalau dipanggil ndut seneng, nanti malah nyaman, akhirnya istri tidak pengen diet. Bukan kita mewajibkan dia, cuma gendut itu nggak sehat, itu dari ilmu kesehatan manapun gitu. Kalaupun kita pengen langsing itu bukan karena ingin menarik perhatian suami orang, bukan gitu loh. Untuk menyenangkan suami sendiri, dan sebenarnya alasan utamanya agar kita sebagai mukmin yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang sakit-sakitan. Ada lagi yang SMS, Ustadz, kalau saya manggil saja nyet, monyet gitu loh. Boleh nggak? Kita cuma ketawa-ketawa aja loh Ustadz. Saya bilang, ya janganlah, mau sok manggilnya monyet. Nanti kalau di luar bagaimana pendapat orang? Apalagi anak-anak kalau dengar suami manggil si monyet, anaknya juga ikut manggilnya sama gitu loh. Di tempat saya ada orang jualan nasi panggilannya Yu. Karena semua orang manggil Yu, anaknya sampai besar manggilnya Yu sama mamahnya itu. Harusnya kan bunda atau ibu atau mama, tapi Yu karena ngikuti orang banyak. Lah kalau mau manggil istri monyet terus gimana coba? Lagi pula hanya monyet yang menikahi monyet gitu loh. Hanya kalau Anda manggil istri Anda monyet, secara tidak langsung Anda monyet juga gitu loh. Karena masa Anda manusia menikahi monyet gitu ya. Udah cari ganti yang lain yang mengandung doa yang baik gitu. Ada juga yang SMS aneh. Lah Ustadz manggil istrinya apa? Saya ikut aja. Jadi kelompok orang-orang yang suka ngikuti itu ternyata ada di semua pihak gitu ya. Semua aliran ternyata ada kelompok-kelompok begitu. Ustadz manggil istrinya apa? Saya ikut aja gitu. Terus ada yang begini, kalau saya ya Allah Ustadz sudah 16 tahun menikah, suami saya bahkan belum pernah memanggil nama saya. Loh kalau nggak manggil nama ibu, kalau nyuruh ibu bikinkan teh atau mungkin ngajak tidur atau gimana, terus suami ngambil apa? Siapkan makan, bikinkan teh. Nggak enak banget, saya cuma dipanggil nama saya aja loh, nggak kelakon sampai 16 tahun, sampai 17 tahun karena SMS terakhir mengatakan masih dari orang yang sama, sudah 17 tahun. Coba duduk ngobrol ngomong, ya aku keberatan, aku tuh punya nama, punya akte kelahiran, manggil Endang kenapa sih gitu. Ya kalau Endang, kalau enggak. Ada loh, seperti saya jadi konsultan keluarga itu kadang-kadang merasa, kok ya ada yang kayak gini tuh, kayak nggak masuk akal, tapi kejadian 16 tahun menikah nggak manggil istrinya dengan nama istrinya, Goreto. Ini saya belum ke Jakarta ya, belum nampung permasalahan orang Jakarta loh. Maka jangan diumumkan, nanti saya mau pusing gitu loh, karena saya yakin Jakarta lebih banyak bermasalah daripada Solo. Padahal Solo aja saya udah pusing gitu. Coba Anda bayangkan, nikah 16 tahun AE gitu loh. Kenapa nggak bilang sayang sih? Itu.
Jadi ada anak-anak sama istri yang kadang-kadang itu merasa terasing dalam keluarganya sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa di situ tidak aman, tidak dipanggil, tidak diikatkan dengan sejarah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.